Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim. Adab memberi salam ini terdiri dari 16 adab. Kita bacakan dari kitab Adabul Muslim fil yaumi wal laila. Yang ke-8, yustahabbus salam ala sibyan. Disunnahkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Li hadisi Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Rawahu muttafaqun alaih. Disunnahkan memberi salam kepada anak-anak berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwasanya ketika ia lewat di sekitar anak-anak, ia memberi salam dan ia mengatakan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan hadis ini kita disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Kemudian yang ke-9, adamu bad'i ahlil kitab bis salam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam wa idza sallamuhum nuraddu alaihim bi wa alaikum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Yang ke-9, tidak memulai memberikan salam kepada ahlul kitab. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terlebih dahulu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila mereka yang memberi salam terlebih dahulu maka kita jawab dengan mengucapkan wa'alaikum saja. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah wa'alaikum. Rahu muttafaqun alaih. Kemudian yang ke-10, yustahabbus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Disunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal. Li hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Yang ke-10, disunnahkan memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Di dalam hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang manakah yang paling baik? Jawab Nabi, engkau memberi makanan dan memberi salam
kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaih. Yang ke-11, yustahabbu raddus salam ala man humila ilaihi salam wal mahmul ilaih. Faqad jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi yuqra'u kassalam faqala alaika wa ala abika assalam. Yang ke-11, disunnahkan menjawab salam orang yang menyampaikan salam lewat orang lain dan kepada orang yang dititipinya. Pada suatu ketika, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Sesungguhnya ayahku menyampaikan salam untukmu." Maka Nabi menjawab, "Alaika wa ala abikas salam." Kesejahteraan atasmu dan juga atas ayahmu. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, jadi kita boleh ya menitipkan salam kepada orang yang kita kehendaki ya. Tolong sampaikan salam saya kepada si fulan. Nah, nanti si fulannya menyampaikan kepada orang yang dimaksud ya. Kemudian jawabannya ya, kalau yang menyampaikan perempuan, alaiki wa alaihas salam. Tapi kalau yang menyampaikan dan yang menitipkannya laki-laki dua-duanya, maka alaika wa alaihis salam. Boleh dijawab secara lengkap, alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ke-12, an-nahyu 'anis salam bil isyarah illa li'udhrin kal musalli wal akhras wal ba'id li hadithi Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusallimu taslimal yahud wan nasara fa inna taslimahum isyaratun bil kufuf. Yang ke-12, dilarang memberi salam dengan isyarat ya, kecuali ada uzur seperti karena sedang sholat atau bisu atau karena orang yang akan diberi salam itu jauh jaraknya. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memberi salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena sungguhnya pemberian salam mereka memakai isyarat dengan tangan." Kemudian yang ke-13, yustahabbur rajul ayyusafiha akhahu. Disunnahkan seorang laki-laki untuk menjabat tangan saudaranya. Li hadis ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Yang ke-13, disunnahkan kepada seseorang berjabat tangan dengan saudaranya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ke-14, yustahabbu adamu naz'il yad 'indal musafahah hatta yakuna al-akhar huwal badi bidzalik. Li hadithi Anas qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaqbala ar-rajula fasafahahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanzi'. Yang ke-14, dianjurkan tidak menarik atau melepas tangan kita terlebih dahulu di saat berjabat tangan sebelum orang yang dijabat tangan itu melepasnya. Berdasarkan hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila ia diterima oleh seseorang lalu berjabat tangan, maka Nabi tidak melepas tangannya sebelum orang itu yang melepasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Berikutnya yang ke-15, yahrumul inhina awis sujud 'inda tahiyyah. Di hadis Anas qala rajulun ya Rasulullah ahaduna yalqa sadiqahu ayan hanilah, qala sallallahu alaihi wasallam la, qala fayalzimuhu wa yuqabbiluhu, qala la, qala fayusafahahu, qala na'am insya'a. Yang ke-15, haram hukumnya membungkukkan tubuh atau sujud ketika memberi penghormatan. Karena hadis yang bersumber dari sahabat Anas menyebutkan, ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya, apakah ia harus membungkukkan tubuhnya kepadanya?" Kemudian Nabi menjawab, "Tidak." Orang itu bertanya lagi, apakah ia merangkul dan menciumnya? Nabi menjawab, tidak. Orang itu bertanya lagi, apakah ia berjabat tangan dengannya? Jawab Nabi, ya jika mau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan nilainya sahih oleh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ketika kita bertemu ya dengan sahabat kita, dengan teman kita, saudara kita, maka yang disunahkan adalah mengucapkan salam, kemudian menjabat tangannya ya dengan jabatan yang tulus ya, yang ikhlas ya, sehingga dua orang yang bertemu kemudian berjabat tangan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum ia berpisah. Jadi yang disunahkan adalah mengucapkan salam dan bersalaman, bermusafahah ya. Nah, kalau berpelukan ya itu biasanya disunahkan ketika kita pulang dari safar, dari bepergian ya. Tapi ketika kita tidak safar, tidak bepergian, maka yang disunahkan adalah salam dan berjabat tangan. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang ke-16, yukhramul musafahah al-mar'ah al-ajnabiyah. Diharamkan ya bersalaman, berjabat tangan dengan wanita asing atau wanita yang bukan mahramnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lin nisa lamma aradna ayyusafahnahu indal bai'ah. Inni la usafihu an-nisa. Yang ke-16, haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dijabat tangani oleh kaum wanita di saat baiat, beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.